teman-teman, bertemu lagi di channel Muhammad Hayat. Sebelum kalian menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar mendukung channel ini lebih baik lagi. Oke, saya akan menceritakan perkembangan Islam di kota Waringin Timur. Tonton sampai habis ya. Oke, saya akan menceritakan perkembangan Islam di kota Waringin Timur. Pada abad ke-15, merupakan abad bercirikan penyebaran agama Islam. Walaupun kerajaan-kerajaan kecil Islam telah berdiri di pantai timur Laut Sumatera sebelum tahun 1300 dan baru akhir abad ke-14 Raja Kutai menjadi pemeluk Islam pertama di Kalimantan. Demikian pula Islam di Sabah pada tahun 1405 dan Brunei pada tahun 1410 dan Malaka pada tahun 1440 yang ketika itu ramai dikunjungi kapal-kapal dari Cina. Islam kemudian menyebar di Pulau Jawa yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya kerajaan. Jatuhnya kerajaan Majapahit ke tangan Kesultanan Islam Demak pada permulaan abad ke-16. Sementara itu, hubungan perdagangan berlangsung terus dan pengaruh-pengaruh Jawa Hindu tampak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Waringin, Kalimantan Tengah, dan Sambas, Kalimantan Barat. Namun di sisi lain, pengaruh Islam meningkat di Brunei, menjadi suatu pusat baru penyebaran Islam. Seluruh penduduk pantai hanya meluk Islam. Di bawah Sultan Bolkiah dari Brunei, Islam pun menyebar ke Filipina yang merupakan batas timur pengaruh Islam. Sementara itu, masuknya agama Islam ke kota Waringin Timur tak bisa dilepaskan dari pengaruh kerajaan Banjarmasin. Seperti diketahui, kerajaan Sungai Sampit adalah pajel dari kerajaan Banjarmasin. Lihat Traktat Karang Intan pada 1 Januari 1817. Bahkan pada tahun 1844 diketahui cukup banyak penduduk kota Waringin Timur yang sudah memeluk agama Islam. Mereka memukiami sungai Mentaya seperti Tanah Hambau, Tangar, Kawan Batu, Pahirangan, Sumin, Balirik, Tangkaroba, Tambah, Pemintangan, dan Tumbang Kuayan, Mas Dipura 2003. Sebetulnya ada beberapa bukti lain yang mengindikasikan bahwa jauh sebelum itu sudah ada yang memeluk agama Islam di kota Waringin Timur. Di antaranya adalah sejumlah kuburan tua, misalnya di Mentaya Seberang yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun. Di daerah ini ada 3 buah kuburan yang jika dilihat dari pola dan bentuk batu nisannya sudah beragama Islam. Salah satunya adalah kuburan Datu Nabe atau Ngabai Jaya Kusuma. Diceritakan yang di kuburan tersebut adalah pendatang dari tanah Jawa dan dikuburkan di Mentaya Seberang, dulunya bernama Saranau. Dulunya tempat kuburan bagi masyarakat kota Waringin Timur, khususnya Sampit adalah di Saranau. Jadi bila mereka meninggal dunia akan dikuburkan di Sampit Seberang. Kuburan tua lainnya ditemukan di Sungai Lenggana, di mana pada batu nisannya tertulis Haji Abdurrahman bin Haji Abdul Bugis, lahir 11 Muharram 1103 Hijriah atau 26 Juni 1691 Masehi, dan Syekh Bashiri bin Syaidullah wafat 1500 Masehi. Sementara data lahir tidak tertulis. Ada pula kuburan tua di Kota Besi dan di Ketapang. Kuburan-kuburan tua itu menjadi salah satu petunjuk tentang masuknya agama Islam di wilayah kota Waringin Timur. Ketika kerajaan Banjarmasin diperintah Sultan Suryansah Putra Arjajaya tahun 1580 sampai dengan 1620, sang baginda diketahui sudah memeluk Islam. Sejak itu pula, Sultan Suryansah memerintahkan seluruh rakyatnya untuk segera memeluk Islam. Sementara mereka yang tidak bersedia mematuhi perintah Sultan kemudian menyingkir ke kaki Bukit Maratus yang kini disebut orang Bukit, Mas Dipura 2003. Berikutnya Sultan Suryansah beringinan memasukkan agama Islam ke Kalimantan Tengah, termasuk kota Waringin Timur yang merupakan pajal kerajaan Banjarmasin. Akan tetapi Ibunda Sultan mengingatkan bahwa para ketua suku di pengendaram itu masih ada kaitan keluarga dekat, sehingga penyebaran Islam dikhawatirkan malah akan memunculkan kekerasan dan perang saudara. Dalam beberapa kasus, penyebaran agama Islam di Kalimantan Tengah, tanpa terkecuali di kota Waringin Timur, memang sempat menimbulkan ketegangan, seperti misalnya yang dialami Sultan Musta'im Billah tahun 1656 sampai dengan 1678, yang terpaksa berperang melawan mertuanya sendiri, Patih Rumbi. Peperangan itu berlangsung di Pulau Mintin karena Sultan memaksa istrinya masuk Islam. Seperti Pulau Jawa, di mana para wali songo menyebarkan agama Islam lewat media wayang kulit. Begitu juga awalnya di Pulau Kalimantan. Kesenian wayang Banjar dibawa langsung dari Jawa Timur oleh Datuk Purbaya semasa Sultan Talilullah tahun 1679 sampai dengan 1700 di Banjarmasin dengan gelar Ngabai Surapati Mangkubumi. Hal ini sesuai dengan berbunyi
landak sirna narinting tanah mengandung sangkala memet. Ini kemudian disempurnakan dalam Wanda keseluruhan melalui Datu Kartasura oleh Matri Kadaton Kiai Mas Dipura tahun 1824 sampai dengan 1919. Sejak itulah secara berangsur-angsur agama Islam disebarkan ke daerah-daerah di Kota Waringin Timur. Sebagai bukti hingga kini masih dikenal adanya kesenian wayang banjar, memandak, serta kirik yang masih tumbuh subur di Kota Waringin Timur dan lazim dikenal masyarakat sebagai seni pesisir.